Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun, ayyuhal mustami'un wal mustami'at, hadirin yang saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita duduk di majelis ini. Alhamdulillah, kita memuji kepada Allah untuk melanjutkan pembahasan yang sangat penting sekaligus sebagai contoh upaya kita di dalam membela ulama-una, membela para ulama kita. Dan ini bagian dari amalan yang agung, ad-difa' anis sunnah wa difa' an ahli sunnah, membela sunnah, membela ahlu sunnah. Karena kita mendapatkan di dalam kehidupan kita ini tidak sedikit dari para ulama yang dicela, dicerca, dijelekkan, ya. Jangankan orang seperti kita ini, sahabat saja ada yang mencela, mencerca, mengkafirkan, ya. Orang yang terbaik sesudah para nabi, para rasul, yakni Abu Bakar As-Siddiq, tidak lepas dari itu, dikafirkan oleh orang-orang Rafidhah. Umar bin Khattab juga demikian, dan para sahabat yang lain, ya. Nah, tinggal kita ini sebagai seorang muslim, sebagai seorang sunni, ketika melihat para sahabat, ya, dilecehkan atau dicela, ya tinggal bagaimana kita. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaannya, bela mereka itu, para sahabat, para tabi'in. Demikian pula fi waqtinal hadir, di waktu-waktu kita ini, ya, ulama kita al-mu'asirin zaman kita pun tidak lepas dari celaan, cercaan, cemoohan. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, Syekh Saleh bin Utsaimin rahmatullah alaih, ya, Syekh Al-Albani dan yang lain.
Dan saking banyaknya hujatan, saking banyaknya celaan, mungkin yang sampai kepada awamun nas adalah yang jelek-jelek, yang itu tidak benar. Ya. Oh, fulan, oh jelek dia, padahal alim ulama. Ya. Fulan tidak punya ilmu, dan seterusnya. Ini kenyataan yang ada. Ya. Jangankan orang-orang seperti kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada seluruh manusia pun tidak lepas dari sasaran untuk dituju, dicela. Kita tidak lupa kisah hadithul ifk, berita palsu tentang Aisyah yang dituduh berbuat fahisyah. Sesungguhnya bukan Aisyah yang menjadi tujuan utama, tetapi lebih dari itu, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Betul, Aisyah radhiyallahu taala anha ya, secara langsung tertuduh. Tetapi itu sesungguhnya adalah celaan ya, dan tuduhan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibela oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dari atas 7 lapis langit, turun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur yang membebaskan Aisyah radhiyallahu taala anha dari tuduhan-tuduhan dusta Abdullah bin Ubay bin Salul. Naam. Termasuk apa yang sedang kita bahas ini, ya, kita mengulang kembali ya, di antara faedahnya, kita sedang ya membahas salah satu tokoh dari tokoh ahli sunnah, ulama min ulama is sunnah, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Ya. Di mana beliau ini bifadlillah, dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab ya tersebarnya sunnah, ya tersebarnya aqidah as-sahihah di Jaziratul Arab. Ya. Dan beliau memiliki banyak murid, banyak karya yang bertebaran di seluruh penjuru dunia ini. Maka jangan heran kalau musuh-musuh Islam al-haqidin, ya, orang-orang yang memiliki hasad dan kedengkian kepada Islam, ya, akan menjadikan beliau menjadi sasaran. Karena kalau beliau sudah dicela, dicerca, maka buku-bukunya juga akan ya tidak dimanfaatkan. Ya, murid-muridnya juga ikut dicela. Ya. Sampai negeri atau negara yang itu memang berdiri ya dengan sebab beliau, ya, Mamlakah Arabiyah Saudiyah, ya, berdiri dengan sebab dakwah beliau. Nah, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah dengan Muhammad bin Saud, ya, berdirilah ya negara atau kerajaan Saudi, sampai kemudian dicela, dicerca, ya, sebagai negara ini, negara itu, ya. Nah, sehingga ya fatil kiram rahiman rahimakumullah, ya, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, ya, dan juga para ulama yang lain berusaha menampakkan ya kemuliaan, fadail, keutamaan dari beliau ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan kita membaca penjelasan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dari sisi karya-karyanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi ternyata beliau ini karya-karyanya banyak. Sudah kita baca karya beliau dalam bab akidah, karya beliau dalam bab tafsir, karya beliau dalam al-hadis wal asar, yang semuanya menunjukkan beliau ini seorang yang alim, seorang yang berilmu, seorang yang berada di atas jalan salaf, jalan ahlul hadis, ahlus sunnati wal jamaah. Naam, itu natijah
di antara hasil yang kita peroleh. Di samping kita juga mengambil faedah, ya, mengenal kitab-kitab beliau untuk kita nanti pelajari, ya. Naam, terkhusus para penuntut ilmu, ya. Maka ini wasiat, ya, dari ulama kita semuanya untuk menjadikan salah satu upaya amaliyah kita adalah membela para membawa panji sunnah, ya, para sahabat, para tabi'in, wa tabi'ut tabi'in, dan para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Naam. Wabillahi taufiq. Kita masuk kepada, ya, bab berikutnya setelah kita membahas karya-karya beliau dalam hadis, karya beliau di dalam tafsir, ya, karya-karya beliau di dalam kitab-kitab akidah, salah satu usul, kitabut tauhid, kasyfus syubhat, ya. Sekarang kita masuk kepada karya beliau di dalam bidang fikih. Yang ini juga sangat menunjukkan bahwasanya beliau seorang yang, ya, faqih, ya, mengerti tentang ahkam, hukum-hukum syariat. Qala Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, manhajuhu fi at-ta'lif fil fiqh. Bagaimana metode Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah di dalam menulis buku-buku tentang fikih. Fikih dalam hal ini adalah ahkamul ibadat, ya, hukum-hukum apa? Ibadat seperti sholat, zakat, puasa, dan seterusnya. Berkata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, jarat adatu kathirin minal ulama fi mukhtalafil usur annahum yadrusuna al-fiqha ala madhhabin min madhahibi ahli sunnati ma'al inayati bi ma'rifatid dalil. Sudah menjadi adat, kebiasaan para ulama di sepanjang masa, di sepanjang zaman. Mereka para ulama di awal-awal mereka belajar ilmu fikih, ilmu ahkam, mereka di awal-awal belajar fikih dalam madhab tertentu dari madhab ahlus sunnah, ya, dengan memperhatikan, ya, dalilnya, berusaha mengenal dalil. Nah, jadi biasanya para ulama itu di awal-awal mereka belajar madhab tertentu dari madhab ahlus sunnah. Ingat, madhab ahlus sunnah seperti misalnya madhab Ahmad bin Hanbal, atau madhab Syafi'i, atau madhab Hanafi, atau madhab Hambali. Ya. Seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, kalau kita lihat sejarah beliau, di awal-awal beliau belajar madhab Hanafi. Belajar madhab Hanafi. Setiap zaman, setiap masa kita dapatkan para ulama di awal-awal mereka belajar, ya, fikih, ya, madhab tertentu dari madhab ahlu as-sunnah, dengan berupaya terus memperhatikan dalil. Nah, maka tidak mengapa misalnya di ma'had ini atau di ma'had yang lain menjadikan kurikulum pelajaran fikih untuk marhalah awal, ya, belajar dulu fikih mazhab Syafi'i misalnya. Ada buku tertentu dari mazhab Syafi'i. Nah, dipelajari sebagai muqarrar, sebagai kurikulum. Ya. Nah, atau misalnya mazhab Hambali atau mazhab Maliki. Ya, kalau di negeri kita ini yang masyhur adalah mazhab Syafi'i. Mungkin kita menjadikan kurikulum pelajaran kita di awal-awal belajar adalah buku-buku fikih dalam mazhab Syafi'i. Dan ini sesuatu yang biasa dilakukan oleh para ulama. Kemudian tidak berhenti sampai di situ. Tsumma la yazaluna yataraqqawna fil ilmi hatta yatamakkanuna min ma'rifatir rajihi wal marjuh. Kemudian para ulama ini dengan terus belajar, la yazalun, terus mereka yataraqqaun, naik terus kemampuannya, naik terus ilmunya, ya, fil ilmi hatta yatamakkanu, sehingga mereka sampai kepada derajat tamakkun. Mereka sampai
memiliki kemampuan untuk bisa mengerti mana yang rajih dan mana yang marjuh. Naam. Wal akhdhi bima dalla alaihi dalil, dan bisa memilih mana yang lebih ditunjukkan oleh dalil. Iya. Jadi ketika pertama kali belajar, ya, mungkin baru mengetahui pendapat bahwasanya menyentuh wanita itu membatalkan wudu, misal. Karena itulah mazhab Syafi'i. Tapi kemudian terus bertambah waktu, bertambah ilmu, ternyata ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal, ada yang dirinci dan seterusnya. Nah, ketika para ulama terus menuntut ilmu sampai kepada mereka mampu untuk mengerti mana yang rajih, mana yang kuat, wal marjuh, mana yang marjuh. Kemudian memilih, ya, apa yang ditunjukkan oleh dalil. Dan itu mereka ambil meskipun menyelisihi mazhab yang dulu mereka pelajari di awal kali belajar ilmu fikih. Wa in kana al-qaulu rajih fi ghairil madhhabil ladzi darasuh. Meskipun pendapat yang rajih itu, ya, menyelisihi mazhab yang pertama kali dia pelajari, yang itu menjadi dasar dia belajar, meskipun menyelisihi mazhabnya, yang diambil adalah yang sesuai dengan dalil. Naam. Wabillahi taufiq. Dan ini cocok untuk anak-anak kita, ya, belajar di marhalah mutawasithah, ya. Belum saatnya mereka membahas dalam masalah ini ada 5 pendapat. Umat, ya kan. Dalam masalah ini ada sekian pendapat. Ya. Belum saatnya. Tapi dimudahkan dulu tashilan lahum, ya, untuk mempelajari salah satu madhab dari madhab fikih misal. Labas, tidak masalah yang seperti itu. Ini sudah dilalui oleh para ulama kita. Nah, namun ketika dia terus belajar, terus berpegang bahwasannya yang menjadi patokan adalah dalil, bukan ashos, bukan person untuk kita ikuti, namun yang kita ikuti adalah dalil Al-Quran was sunnah, maka dia akan sampai kepada mengerti mana yang rajih dan mana yang marjuh minad dalil. Taib, walihada, karena sebab inilah, ya, sebab para ulama dulu awal kali belajar mengikuti mazhab tertentu, ya. Karena sebab inilah maka yunsabu ba'du ahli ilmi alladzina barrazu fihi ilal madzahib allati nasha'u 'alaiha wa'tanu biha wa illam yakunu muqallidina fiha. Oleh karena itu kita mendapatkan bahwasanya para ulama itu dinisbatkan kepada mereka, ya, mereka adalah mengikuti mazhab tertentu sesuai dengan apa yang mereka pelajari dulu di awal kali mereka belajar. Nah, meskipun mereka sesungguhnya bukanlah muqallidin, bukanlah orang-orang yang taklid buta. Yang benar mesti mazhab Syafi'i, yang benar mesti mazhab Hambali, yang benar mesti mazhab Hanafi atau Maliki, tidak. Walaupun mereka bukan orang-orang yang muqallid, ya, tetapi mereka dinisbatkan kepadanya fulan bermadhab Syafi'i. Karena apa? Awal kali dulu mereka belajar, ya, mempelajari itu. Nah, contohnya Kabni Abdul Bar minal Malikiyah, seperti Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar, beliau terkenal sebagai ulama Malikiyah karena memang beliau belajar madhab Maliki, ya, kemudian tumbuh di atas madhab Maliki, ya. Namun kemudian, ya, dengan ilmu yang Allah berikan kepada beliau, beliau tidak muqallid, tidak taklid, tidak setiap pendapat Imam Malik itu yang benar, tidak. Nah, dan itu sangat tampak ma'asyiral muslimin dari ucapan-ucapan para ulama kita. Ya. Ibnu Abdul Bar, beliau memiliki syarah terhadap kitab Muwatta Malik. Bahkan 2 syarah. Beliau punya kitab At-Tamhid, ya, dan juga kitab Al-Istidkar.
Ini dua-duanya karya Ibnu Abdul Barr. Dan kedua-duanya adalah syarah dari apa? Kitab Muwatta Malik. Imam Malik Ibn Anas rahimahullah. Jadi beliau ini Ibnu Abdul Barr ya, masyhur, terkenal sebagai ulama bermadhab apa? Maliki. Demikian pula Wadz-Dzahabi, na'am, wa Ibnu Katsir minas Syafi'iyah. Imam Dzahabi, kemudian Imam Syafi'i terkenalnya bermadhab apa? Syafi'i. Ibnu Katsir terkenalnya bermadhab apa? Syafi'i. Demikian pula Az-Dzahabi, Imam Az-Dzahabi penulis kitab Al-Kabair. Ibnu Katsir penulis kitab apa? Tafsir Ibnu Katsir. Baik. Tapi keduanya bukan muqallid. Bukan muqallid Imam Syafi'i. Ya. Karena Imam Syafi'i sendiri mengajarkan, demikian pula para imam yang lain, idza shahhal haditsu fa huwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih, itulah madhab saya. Dan kalau kalian mendapatkan pendapat saya itu bertentangan dengan dalil, maka ambillah dalil dan buanglah ucapan saya. Naam. Wabillahi taufiq. Wa Ibnu Taimiyah wa Ibnu Taimiyah wa Ibnu Al-Qayyim minal Hanabilah. Demikian pula ya Ibnu Taimiyah misalnya ya, atau Ibnu Al-Qayyim. Kalau orang membaca biografi beliau ini ya dikenal bermadhab apa? Hambali. Nah, tapi kalau kita lihat pendapat-pendapatnya Ibnu Taimiyah, pendapatnya Ibnu Al-Qayyim, tidak kemudian semua pendapat Imam Ahmad bin Hanbal itu ya diambil, tetapi yang diambil itu betul-betul yang sesuai dengan apa? Dalil indahu, yang dilihat rajih. Nah, dan wa ala hadzal minwal, taib, kemana Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ya membawa kita untuk mengenal Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kata Syekh Abdul Muhsin, wa ala hadzal minwal kana Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Demikian pula Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab di dalam belajar seperti itu. Nah, sama seperti para a'immah dulu ya, terkenal dengan madhab Syafi'i atau Hambali atau Maliki. Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah faqad nasha'a ala dirasatil madhabil Hambali. Beliau ini ya, pertumbuhan beliau, masa belajarnya beliau itu diawali dengan apa? Mempelajari madhab Hambali. Tetapi kalau kita lihat di dalam fikih Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ya, beliau tidak kemudian mengambil semua madhab Imam Ahmad bin Hanbal, tidak. Ketika beliau melihat bahwasanya ternyata madhab Imam Syafi'i itu yang lebih mendekati dalil, lebih mencocoki Al-Quran wa Sunnah, maka itulah yang diambil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Naam, walakinnahu ya'khudhu bil qawli alladhi dallat dalilu alaihi walau kana fi ghairil madhabil Hambali. Demikianlah manhajnya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya, beliau ini ya'khudhu bil qaul, beliau mengambil pendapat yang ditunjukkan oleh dalil, yang mencocoki dalil, yang lebih mencocoki dalil, walau kana fi ghairil madhabil Hambali, meskipun tidak sesuai dengan madhab Hambali yang dulu beliau pelajari di awal-awal apa? Belajar beliau. Naam. Kama huwa sya'nul ulama al-muhaqqiqin, sebagaimana inilah yang ada pada para ulama al-muhaqqiqin. Mungkin ada yang tanya, apa memang seperti itu sih cara belajar fikih? Nah, di sini kita juga diajari oleh Syekh Abdul Muhsin tentang bagaimana kita belajar fikih, agar kita mengikuti jalur yang biasa ditempuh oleh para ulama, agar kita tidak kacau dalam belajar. Apa kata Syekh Abdul Muhsin? Wa hadhihi hiya at-tariqatul musla. Inilah jalan yang terbaik, kata beliau.
dalam belajar fikih. Karena ketika kita mengambil satu buku mukhtasar, buku yang ringkas dalam madhab Syafi'i, misalnya kita baca Kitabut Thaharah, oh ini madhabnya, kita belajar, faham, selesai madhab Syafi'i. Setelah itu Kitabus Shalah, kita membaca tentang sholat, rukun-rukunnya, kewajibannya dan seterusnya. Setelah itu dilanjutkan kepada Kitabuz Zakah, kemudian Kitabus Syiyam, Kitabul Hajj, Kitabul Buyu', terus selesai. Alhamdulillah, mukhtasaran, secara ringkas, sehingga kita bisa memahami ahkam, hukum-hukum agama ini, hukum-hukum fikih ini, ya, dengan mudah. Alhamdulillah. Namun sekali lagi, ma'al inayah bid dalil, tetap ditekankan untuk memperhatikan dalil, karena ini kaidah dan asas. Kemudian setelah itu terus bertahap, karena kemampuan manusia bertahap. Ya, sama seperti orang punya kemampuan kekuatan badan, tidak bisa langsung dia lari maraton. Ya, orang yang punya kemampuan lari sekian puluh kilo, ya, tidak berhenti, itu bukan tiba-tiba bisa seperti itu. Ya, dia melalui tadribat, melalui latihan-latihan. Ya, taib bulan pertama dia mulai berlatih, ya lari setengah kilo, terus masih ngos-ngosan. Kemudian enteng sudah, enteng. Oh ternyata saya kuat, tambahi lagi sampai 1 kilo. Ya. Ternyata enteng juga, dan seterusnya. Nah, kadzalikal aql, demikian pula akal kita, anak-anak kita demikian. Ya. Kalau kita mengambil ilmu, ya, dengan tadarruj, dengan bertahap, maka kita akan dimudahkan untuk memahami insyaallah taala. Namun kalau kita memaksakan diri, ya, untuk mengerti sebanyak-banyaknya di saat kita belum mampu, maka yang seperti ini, ya yadur, membahayakan bahkan. Shadaqar Rasul alaihi salatu wassalam. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika Nabi mengatakan ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang rutin, kontinu, meskipun sedikit. Saya mampunya baru sedikit. Ya. Nah, para ulama yang besar, ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, melalui masa-masa mereka belajar huruf alif, ba, ta, ya, mengalami masa-masa mereka belajar ya, menghafalkan satu ayat, ya, masih salah juga dihafalkan lagi, hadis juga demikian. Taib, ini kata Syekh Abdul Muhsin, wa hadhihi hiya tariqatul musla, inilah jalan yang terbaik. Kenapa demikian? Kenapa dikatakan ini terbaik? Nah, kita lihat. Di antaranya listimaliha ala tauqiril ulama wal istifadah min ilmihim wa tawassuti bainal jafa'i wal ghuluwi fihim. Karena dengan metode yang seperti ini berarti kita telah memuliakan para ulama. Semuanya kita muliakan. Ya. Taib. Kita memuliakan semua para ulama dalam semua madhab ahli sunnah. Kita belajar madhab Syafi'i, berarti kita memuliakan para ulama Syafi'iyah. Nah, kemudian setelah itu kita terus mengambil dalil yang ada pada madhab Hambali, karena itu yang sesuai. Artinya kita memuliakan semua ulama, listimaliha ala tauqiril ulama wal istifadah min ilmihim. Dan berarti kita telah mengambil faedah dari ilmu mereka, tidak menyia-nyiakan hasil perjuangan mereka. Min ilmihim wa tawassuti bainal jafai wal ghuluwi fihim, dan kita berusaha berada di posisi tengah antara ghulu dan jafa. Ghulu melampaui batas, oh sing bener mesti mazhab Syafi'i, yang bener mesti Hambali, yang lain mesti salah. Ini ghulu. Atau jafa merendahkan mazhab yang lain. Itu salah, tidak mungkin benar. Iya. Wabillahi taufiq. Kemudian di sini Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah menukilkan ucapan Ibnul Qayyim
rahimahullah ucapan yang pantas untuk ditulis dengan tinta emas, karena demikianlah hakikatnya. Bismillah. Baik. Di sini Ibnul Qayyim akan menjelaskan tentang orang yang dia tadinya belajar madhab Syafi'i misalnya, namun begitu dia besar ternyata ada pendapat Imam Syafi'i yang ketika disandingkan dengan dalil ternyata menyelisihi misal, maka lebih mengambil yang sesuai dengan apa? Dalil. Atau belajar madhab Hambali, kemudian setelah mengerti dalil, oh ternyata ada beberapa pendapat Imam Ahmad bin Hambal yang justru kurang sesuai dengan dalil, maka yang diambil adalah yang sesuai dengan dalil. Nah, kalau kita melakukan seperti itu, sebagian orang ada yang menganggap oh itu berarti tidak menghormati ulama, padahal tidak. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, "Faman 'aradha aqwalal ulama 'ala nusus", barang siapa yang membandingkan atau menghadapkan ucapan-ucapan dan pendapat-pendapat ulama disandingkan dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah, wa wazanaha biha, kemudian setelah itu ditimbang pendapat ulama-ulama itu dengan dalil-dalil yang ada, wa khalafa minha ma khalafa nas, kemudian kalau ada pendapat ulama yang menyelisih dalil kemudian kita tidak ambil, kita tidak mengambilnya karena menyelisihi apa? Nas. Kalau kita melakukan seperti itu, lam yuhdir aqwalahum, bukan maknanya kita menyia-nyiakan pendapat mereka. Walam yahdim janibahum, tidak pula maknanya berarti kita merendahkan mereka, tidak. Bal bahkan dengan kita melakukan seperti itu, iqtada bihim, kita telah mengikuti mereka. Kenapa? Karena para ulama pesannya seperti itu. Imam Syafi'i pesannya seperti itu tadi. Yang sahih itulah madhab saya. Kalau pendapat saya menyelisih hadis, ambil hadis, buang ucapan saya. Jadi ketika kita melihat satu pendapat ulama, kita bandingkan dengan dalil, ternyata menyelisih dalil, kita ambil yang sesuai dengan dalil dan meninggalkan pendapat ini. Bukan berarti kita merendahkan mereka, bukan berarti kita kemudian menyia-nyiakan pendapat mereka, tidak. Justru yang seperti itu bentuk iqtida bihim, mengikuti jejak mereka. Nah, fa innahum kullahum amaru bidzalik, karena mereka semuanya para ulama memerintahkan itu. Fa tabi'uhum haqqan man imtasala ma ausu bihi la man khalafahum. Naam. Taib, maka siapa yang mengikuti mereka untuk mengikuti dalil, itulah sesungguhnya yang yang betul-betul mengikuti jalan mereka. Naam. Taib. Kemudian disebutkan sebuah permisalan oleh Ibnul Qayyim. Antum bisa baca ucapan Ibnul Qayyim. Beliau membuat sebuah ibarat. Ibarat kita mencari arah kiblat. Ulama itu seperti nujum, seperti bintang. Naam, yuhtada biha, dengan bintang itu kita mengerti arah. Itulah para ulama. Ibarat bintang. Dengan bintang kita bisa melihat mana arah kiblat. Kalau kita tersesat di tengah padang pasir atau di tengah lautan, di mana tidak ada tanda-tanda. Kalau di daratan masih mudah untuk mencari kuburan itu tahu mana arah apa? Kiblat. Kuburan muslim. Nah, atau memang tidak dapat tanda-tanda, dia melihat ke atas ada bintang, maka dia ngerti, oh sana utara, berarti sana selatan, berarti sana barat. Mengerti apa? Mengerti arah kiblat. Nah, ya seperti itulah kita belajar. Kita belajar madhab Syafi'i, madhab Hambali, Hanafi dari buku-buku mereka itu agar kita mengerti jalan.
sebagai alat untuk mengerti jalan. Ya. Namun ketika kita sudah berada di depan Ka'bah, fa idza wasala ilaihi istaghna bidalalatihi 'anil istidlali bi ghairihi. Kalau memang kita sudah sampai ke depan Ka'bah, ya tidak perlu kita melihat ke atas mencari apa? Arah. Sudah di depan Ka'bah, lihat atas itu kan. Dicolek sama temannya, ngapain kamu lihat atas? Saya lagi mau cari kiblat. Lu cari kiblat, itu cari bintang. Lu kiblatnya sudah di depan, itulah kiblat. Ya. Demikian kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, kalau sudah sampai di depan kiblat, ya tidak butuh pada yang lain. Faman istadalla bin najmi 'alal qiblah fa innahu idza syahadaha lam yabqa listidlalihi bin najmi makna. Ya. Maka barang siapa yang kemudian tetap melihat bintang untuk mencari apa? Dalil mana arah kiblat padahal Ka'bah sudah di depannya, berarti tidak ada maknanya. Untuk apa? Maksudnya ketika kita pertama kali berpegang dengan pendapat Imam Ahmad misalnya dalam sebuah masalah fikih, itulah yang kita pegangi karena kita ini orang yang bodoh. Kita baru belajar, terus kita pegangi, kita amalkan. Namun begitu kita diberi oleh Allah rezeki berupa ilmu, kemudian melihat ternyata Imam Ahmad misal pendapatnya menyelisih dalil, karena mungkin dalil belum sampai kepada Imam Ahmad, apakah kita tetap ini saja yang saya ambil? Sementara Ka'bah sudah di hadapan kita, yaitu dalil itu Ka'bah, mestinya tidak. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Kita tutup dengan sebuah kisah. Kisah Imam Malik Ibn Anas. Beliau sedang menyampaikan dars pelajaran di Masjid Nabawi. Dan beliau ketika itu ditanya oleh penanya di halayak umum, ditanya beliau, wahai Imam Malik, apa hukum menyela-nyela jari ketika berwudu? Menyela-nyela jari ketika berwudu. Kata beliau, maknanya saya tidak tahu ada dalil. Jadi bukan bagian dari apa? Sesuatu yang disunahkan seperti itu. Tidak ada dalilnya. Ini pendapat siapa? Imam Malik ketika itu. Kenapa beliau berpendapat seperti itu? Karena belum sampai dalil kepada apa? Beliau. Jadi mungkin saja seorang alim berpendapat dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan dalil karena belum sampai dalil itu kepada beliau. Selesai beliau dars, bubar, majelis pada pulang, ada seorang murid beliau yang mendekati Imam Malik, didekati Imam Malik. Wahai Imam Malik, tadi ada pertanyaan seperti ini. Memang seperti itu Imam. Iya, saya tidak tahu, tidak ada dalil. Kemudian sang penanya ini murid beliau, wahai Imam Malik, saya punya hadis, kemudian disebutkan sanadnya, haddatsani fulan an fulan an fulan, Taib, yang menyebutkan Nabi menyela-nyela jari ketika wudu. Kata Imam Malik, ini hadisnya sahih, sanadnya sahih. Subhanallah, di pagi harinya, keesokan harinya, di dalam pelajaran beliau, beliau meralat apa yang beliau sampaikan kemarin, dengan hadis yang telah beliau dengar. Imam Malik sendiri seperti itu. Ketika seorang sudah di depan Ka'bah, sudah ada dalil, ya itulah yang harusnya dipegang. Itulah yang seharusnya dipegang. Ini barangkali ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, muqaddimah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah beliau belajar fikih seperti para ulama yang lain. Baru setelah itu beliau menyebutkan beberapa karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam bidang fikih yang insyaallah kita akan baca pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.